Selamat berjumpa dalam podcastku, pengetahuan dalam genggamanku. Dalam episode kali ini kita berbicara tentang bahasa Indonesia, membahas tentang tanda baca. Yang episode sebelumnya kita berbicara huruf dan kata. Nah, belum selesai ini urusan kita dengan Bu Ebi nih sama Mbak Yuni nih. Ini dalam episode yang ketiga kita akan membahas tentang titik, koma dan teman-temannya. Mulai dari titik dulu, nah gitu ya. Kira-kira dari tanda baca titik ini apa sih Mbak yang perlu diketahui oleh sobat pembelajar KU ini? Oke. Tanda titik itu yang pertama dipakai pada akhir kalimat pernyataan atau kalimat deklaratif ya. Bukan kalimat tanya, bukan kalimat seru ya, kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Jadi kalimat pernyataan itu diawali dengan huruf kapital yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan diakhiri tanda baca titik. Contohnya misalnya mereka duduk di sana titik, M-nya kapital. Kemudian yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Misalnya nih A titik bahasa Indonesia, kemudian punya anak ya, di bawahnya 1 titik kedudukan, 2 titik fungsi, kemudian B titik bahasa daerah. Jadi setiap unsur yang dirinci itu diberi penomoran yang diikuti dengan tanda titik. Begitu Mas Ekso. Ya, rigid banget ya aturannya ya. Nah, setelah tanda titik, ini ada nih yang berhubungan dengan titik. Biasanya disingkat dengan tekwa. Tekma, titik 2 titik koma itu apa sih? Titik koma, ya. Ini juga kaidahnya ada yang seringkali kita keliru ya, atau tidak tepat dalam menggunakan ini tanda titik 2. Tanda titik 2 ini dipakai untuk mengakhiri pernyataan ya, kalimat pernyataan yang sudah komplit, sudah lengkap, tapi masih diikuti rincian yang berupa klausa. Bukan berupa kalimat, berupa klausa atau frasa. Oh, frasa. Gitu, frasa ya. Kalau kalimat kan harus punya subjek predikat. Nah, klausa atau frasa itu biasanya nggak ada subjeknya. Misalnya diawali dengan kata kerja. Misalnya mengumpulkan data, mengolah data, kemudian menganalisis, kemudian laporan. Nah, itu kan diawali dengan kata me, dan seterusnya. Nah, itu disebut klausa atau frasa, tidak ada subjeknya. Nah, kalau rinciannya seperti itu, berarti kalimat induknya itu harus diakhiri tanda baca titik 2. Gitu, karena masih diikuti rincian yang rinciannya itu berupa klausa atau frasa, bukan berupa kalimat. Jadi kalau berupa frasa atau klausa tadi ya, itu berarti tekwa gitu ya. Iya. Nah, titik 2 sudah. Berikutnya adalah koma. Nah, koma ini aturannya gimana? Serumit titik itu apa berbeda aturannya? Nah, koma ini digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian. Misalnya ada 3 unsur atau lebih yang dirinci dalam satu kalimat. Misalnya ada telepon seluler, komputer, televisi. Oh, itu koma. Ya, itu koma. Telepon seluler, koma, komputer, koma, dan ya, berarti biasanya ada dan serta. Itu gimana nulisnya? Kalau sudah pakai dan, di belakangnya kan nggak boleh dan lagi. Maka sebagai alternatif lain dipakailah serta. Sebelum gitu, serta berarti koma dulu. Ya. Gitu. Jadi supaya nggak dan lagi, maka digunakanlah. Biasanya dan yang saya sering temukan kesalahan itu koma pas pada saat mau dan itu nggak ada pakai koma. Biasanya seringnya orang begitu ya. Tapi harusnya koma dan. Ya. Sebelum dan itu ada koma terlebih dahulu. Itu tadi sobat pembelajar. Dengan podcastku kita kali ini kita tahu titik 2 koma. Berikutnya adalah titik koma. Dari titik koma ini kira-kira apa yang perlu sobat pembelajar ketahui? Kita gali lebih dalam lagi. Ayo Mbak Yuni. Ya. Titik koma itu dipakai pada akhir perincian. Tadi yang berupa klausa atau frasa ya. Nah, di
ketika kita menulis naskah dinas kan seringkali kita menggunakan frasa sebagai berikut ya. Sehubungan dengan nota dinas saudara nomor sekian, tanggal sekian, halnya bla bla bla, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, kemudian poin 1, 2, 3. Nah, kalau poin 1, 2, 3 ini berupa kalimat, berarti kata sebagai berikut, tanda bacanya titik. Ya. Tapi kalau poin yang dirinci dalam 1, 2, 3 ini berupa klausa atau frasa, tanda baca yang mengakhiri pernyataan tadi adalah titik 2 dan setiap rincian yang berupa klausa ini dipisahkan dengan tanda titik koma, titik koma, titik koma, baru yang begitu. Sebelum rincian terakhir dihubungkan dengan dan, seperti yang koma tadi. Oke, jadi begitu ya. Nah, setelah kita ngomong titik, titik koma, kemudian titik 2, koma. Nah, kali ini kayaknya kita perlu ngomongin tentang HP-ku aja Mbak ya. Oke. HP-ku ya. HP-ku sobat pembelajar. Apa hanya hubung. P-nya pisah dan Q-nya adalah bukan KU tapi kurung. Nah, HP-ku. Jadi hubung, pisah, kurung. Nah, untuk hubung ini apa yang perlu sobat pembelajar ketahui di sini, Mbak? Ya, tanda hubung. Nah, ini teman-teman. Seringkali kalau saya menemukan atau mereview atau mengoreksi naskah dinas itu ya, tanda hubungnya itu diberi spasi. Biasanya itu kesalahan yang sangat umum dan sangat sering kita lakukan. Padahal seharusnya tidak perlu spasi ya. Jadi tanda hubung itu diletakkan di antara unsur-unsur yang dihubungkan, misalnya dalam kata ulang ya. Anak-anak itu anak tanda hubung anak tanpa spasi. Jadi rapet ya. Nggak boleh dipisah ya? Nggak boleh dipisah. Namanya juga hubung ya, kan yang itu menghubungkan ya gitu. Itu kan satu kata, walaupun diulang itu satu kata, jadi nggak boleh ada spasi dalam kata ulang. Nah, tanda hubung itu biasanya gini Mas, ada kata-kata tertentu yang memang harus diberi tanda hubung supaya kita tidak salah menangkap makna dari kata itu. Misalnya nih, 25 ribuan. Nah itu kalau menurut Mas Hekso pecahan berapa uangnya kalau nggak pakai tanda hubung? 25 ribuan. 5 ribuan. 25 ribuan. Berarti pecahannya 5 ribuan sebanyak 20. Nah tapi bisa juga 25 ribuan, pecahan ribuan sebanyak 25. Nah untuk memperjelas, nah perlu diberi tanda hubung. Kalau misalnya tanda hubungnya saya taruh di depannya 2 tanda hubung 25. 25 itu jadi satu kesatuan. Kemudian ribuan sendiri, berarti pecahan ribuan sebanyak 25. Gitu. Tapi kalau tanda hubungnya diletakkan di tempat lain ya, 20 kemudian hubung 5 ribuan. Berarti 5 ribuannya 20. Betul. Gitu ya sobat pembelajar ya. Kadang-kadang tanda hubung ini memang harus digunakan supaya pesan yang kita sampaikan itu dipahami tidak keliru oleh si pembaca. Di contoh yang lain, misalnya mesin hitung tangan gitu ya. Jadi apakah mesin hitung tangan atau mesin hitung yang menggunakan tangan kan gitu ya. Tergantung tanda hubungnya ada di mana gitu. Tergantung letak tanda hubungnya ada di mana. Itu tadi sobat pembelajar yang lagi memperhatikan podcastku. Nah, begitu enak ya kita ternyata belajar gampang aja daripada kita baca capek-capek, dengerin aja podcastku dengan Mbak Yuni. Nah, 2 hal lagi yang perlu kita ketahui tentang Bu Ebi ini berhubungan dengan tanda baca yaitu pisah. Nah, ini sesuatu yang paling nggak kita suka ini adalah berpisah gitu loh. Nah, di dalam tanda baca pisah ini kira-kira apa sih Mbak yang perlu diperhatikan gitu? Ya, ini secara teknis ini ya, tanda pisah itu berbeda dengan tanda hubung. Tanda pisah itu lebih panjang ukurannya daripada tanda hubung ya. Stripnya lebih panjang, kira-kira 2 kalinya. Nah, biasanya itu teman-teman bikin tanda pisah ini adalah pakai tanda hubung yang diberi spasi, kemudian dia akan memanjang sendiri. Sebenarnya bukan itu caranya.
tanda pisah itu cara membuatnya adalah tanda hubung 2 kali, kemudian di enter, nanti dia akan nyambung sendiri. Gitu. Secara teknis ya, tanda hubung 2 kali di enter. Enter itu akan jadi tanda pisah. Saya tahunya jadi ini. memang dalam kehidupan juga gitu kok Mbak. Kalau kita berhubungan sesuatu gitu, enaknya tuh sebentar. Tapi kalau berpisah sakitnya tuh lama. Betul. Gitu ya. Oh gitu ya sobat belajar ya. Ini curhat. Itu secara sedikit teknisnya. Ya. Oke. Belum pemakaiannya. Oh begitu ya. Bagaimana pemakaiannya? Nah, tanda pisah ini dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan tapi sebenarnya itu di luar dari struktur kalimat intinya gitu. Jadi misalnya kita menambahkan keterangan di tengah-tengah kalimat yang bukan bagian dari kalimat inti. Misalnya ini, keberhasilan itu dapat dicapai kalau kita mau berusaha keras. Nah, itu kalimat intinya seperti itu. Tapi kemudian kita menyisipkan 1-2 kata di tengah. Nah, itu pakai tanda pisah tadi. Misalnya, keberhasilan itu kita semua tahu kan bahwa dapat dicapai kalau kita mau berusaha keras. Nah, sisipan itu tadi yang bukan merupakan bagian dari inti kalimat. Tetapi itu sebenarnya penekanan ya. Betul. Digunakan untuk penekanan, digunakan untuk penekanan suatu kalimat yang sudah utuh sebenarnya gitu ya. Betul. Jadi gitu. Kemudian juga tanda pisah dipakai untuk menggantikan kata sampai dengan atau sampai ke. Kayak apa sih? Sampai dengan, misalnya gini, tanggal 10 sampai dengan 15 Oktober. Nah, itu bisa kita tulis dengan kata sampai dengan, atau bisa juga kata sampai dengannya kita ganti dengan tanda pisah ini. Jadi bukan tanda hubung ya? Bukan tanda hubung. Seringnya yang saya dapetin itu tanda hubung. Padahal tanda pisah seharusnya. Artinya tanda pisah ya, berarti strip enter gitu ya. Oke. Jadi tanggal 5 tanpa spasi ya, strip enter, kemudian angka 10 tanpa spasi lagi. Sangat teknis sekali, tetapi ini menjadi ilmu yang kita bisa pergunakan, terutama kita yang ASN gitu ya, kita menulis naskah dinas dan segala macam. Nah, tentunya sudah sesuai dengan aturan. Nah, di bagian terakhir dalam ngobrol-ngobrol kita kali ini berbicara tentang tanda baca, yaitu tanda yang ku tadi. Iya. Yaitu apa itu? Kurung. Kurung. Ya, tanda kurung. Apa yang kira-kira perlu diketahui oleh sobat pembelajar podcastku di sini, Mbak? Iya, oke. Tanda kurung itu dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Jadi misalnya kita menambahkan keterangan atau penjelasan dalam salah satu unsur kalimat, itu keterangan itu kita letakkan dalam tanda kurung. Misalnya nih contoh kalimatnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi. Nah, surat izin mengemudi itu disingkat SIM. SIM-nya diletakkan dalam tanda kurung. Atau keterangan dalam bahasa lain atau bahasa asing, misalnya ya, lokakarya dalam kurung workshop. Nah, workshopnya kita letakkan dalam tanda kurung. Kemudian dipakai untuk mengapit penjelasan yang bukan bagian utama dari kalimat. Misalnya, nih, sajak Tranggono yang berjudul Ubud ditulis pada tahun 1962. Nah, kemudian kita ingin memberikan keterangan pada kata Ubud. Ubud itu kan sebuah nama tempat di Bali. Itu kan merupakan sebenarnya judul daripada sajak tadi. Betul, judul sajak. Tapi juga Ubud itu merupakan satu tempat di Bali sana. Nah, kita ingin memberikan keterangan bahwa Ubud sebuah nama tempat terkenal di Bali. Nah, itu kita letakkan di dalam tanda kurung. Jadi sifatnya penjelasan gitu. Betul, ya. Penjelasan dari Ubud itu tadi. Iya. Menggunakan tanda kurung. Oke, jadi begitu banyak yang sudah kita bicarakan, Mbak Yuni ya. Mulai dari titik, kemudian titik 2, koma, titik koma, terus HP-ku tadi, hubung pisah kurung. Tanpa terasa sudah 15 menit kita ngobrol-ngobrol tentang Puebi, tentang tanda baca. Mungkin kita akhiri dulu perjumpaan kita dalam episode kali ini.
Dan semoga kita bisa ketemu lagi dalam episode mendatang dengan tema yang lebih menarik, lebih meriah, dan dengan segala macam yang kita bicarakan tidak terlepas dari sesuatu yang sifatnya formal maupun informal. Sekali lagi, pantau terus podcastku, pengetahuan dalam genggamanku.